Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khosara. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang suci ini, kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah untuk melakukan sholat isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan sholat qiyamul lail serta ta'lim, yaitu tausiah untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan sholawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kamus istilah agama Islam ada namanya sahabat, ada namanya tabi'in, ada namanya tabi'it tabi'in, dan ini insya Allah tidak asing bagi kita. Tetapi mungkin ada yang perlu kita perjelas tentang apa itu sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, atau orang Islam yang hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, itu adalah sahabat Nabi karena hidup sezaman atau ketemu Nabi dan dalam keadaan beriman. Hidup sezaman dengan Nabi tetapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak disebut dengan sahabat. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, itu walaupun keluarga dekat bahkan paman Nabi, tetapi karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya itu tidak berhak disebut dengan sahabat. Maka insya Allah kita tidak akan pernah mendengar begini, sahabat Rasulullah Abu Jahal, tidak akan pernah begitu, karena tidak layak disebut dengan sahabat. Jadi sahabat itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, hidup sezaman dengan Nabi. Lah kemudian ada namanya tabi'in. Tabi'in itu orang iman, orang yang beriman, orang Islam, tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketemu dengan para sahabat, maka disebut dengan tabi'in. Kemudian yang ketiga, tabi'it tabi'in, orang yang beriman, orang yang Islam, tidak ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi, tetapi ketemu dengan para tabi'in, maka orang itu disebut dengan tabi'it tabi'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara seorang yang disebut dengan tabi'in itu ada namanya Hasan Al-Basri.
Hasan Al-Basri ini termasuk orang yang alim, banyak ilmunya terkait dengan agama. Karena banyak ilmunya orang yang alim, luas pandangan agamanya, maka seringkali menjadi rujukan pertanyaan untuk menyelesaikan problem kehidupan. Baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Lah, pernah terjadi atas kudrah iradah Allah, hampir tiap hari orang itu minta tausiah kepada Hasan Al-Basri. Ada orang datang kepada Hasan Al-Basri. Begitu sampai di rumahnya, kemudian dipersilahkan untuk duduk, kemudian ditanya, apa yang bisa aku bantu, kata Hasan Al-Basri kepada orang tersebut. Jawab orang itu, wahai Syekh, aku punya problem, bagaimana solusinya? Apa problemmu? Kata Hasan Al-Basri. Aku ini sudah berusaha bekerja untuk menghidupi keluarga, tetapi hasilnya tidak maksimal. Barangkali bahasa kita, rezekinya itu rok-rok asem, barangkali begitu. Lah, ini bagaimana solusinya? Kata orang tersebut. Jawab Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Orang itu bertanya lagi, apa lagi? Ya, hanya itu, engkau tetap berusaha bekerja maksimal, ditambah dengan perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Begitu orang ini pulang, di tengah jalan ketemu dengan orang yang mau datang ke rumahnya Hasan Al-Basri. Orang itu kemudian bertanya, dari mana? Saya dari Syekh Hasan Al-Basri. Lah, sampean mau kemana? Aku pun juga mau ke situ, ada masalah yang perlu aku mendapatkan solusinya. Silahkan, beliau ada di rumah. Akhirnya orang yang kedua datang, kemudian dipersilahkan, kemudian ditanya apa maksud dan tujuannya. Ia telah mengadukan, ternyata dia ini sudah lama menikah tetapi belum mendapatkan keturunan. Maka kemudian Hasan Al-Basri memberikan saran, selain usaha lahir, mungkin kalau zaman sekarang nih ya kontrol ke dokter spesialis, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Tentu juga dengan berdoa. Apa ada lagi, wahai Syekh? Tidak. Perbanyak istighfar dan berdoa, serta usaha lahir biasa yang umum di tengah masyarakat yang tidak menyalahi syariat. Orang ini pulang. Belum lama datang lagi orang mengadukan persoalan. Kalau yang pertama persoalan rezeki pribadinya, yang kedua persoalan karena belum mendapatkan keturunan, lah yang ketiga ini persoalannya lebih meluas. Orang itu mengadu, wahai Syekh, di daerahku ini sudah lama kekeringan, tidak ada hujan. Apa yang perlu kami lakukan? Karena apa? Banyak binatang ternak ini yang kurang makanannya. Rumput-rumput sudah kering, bahkan nyaris habis. Air yang ada di telaga pun juga nyaris kering. Apa yang harus aku lakukan? Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Apa ada lagi? Tidak. Perbanyaklah istighfar, ajak masyarakatmu untuk memperbanyak istighfar. Akhirnya orang itu pulang. Begitu pulang, orang yang mewakafkan dirinya di dalam rumah Hasan Al-Basri ini sudah menjadi umum di masyarakat. Kalau ada tokoh, apakah itu tokoh nasional, tokoh regional, tokoh agama, atau tokoh-tokoh yang lain, itu biasanya ada orang yang mewakafkan dirinya untuk membantu di antara keperluan rumah tangga. Di antara orang yang mewakafkan dirinya di rumahnya Hasan Al-Basri itu bertanya, wahai Syekh, mohon maaf,
ada 3 orang dengan membawa persoalan yang berbeda. Yang satu terkait dengan ekonomi, yang kedua terkait dengan keturunan, yang ketiga terkait dengan kekeringan, tidak adanya hujan. Tetapi kenapa Syekh hanya menjawab hanya istighfar? Jawab daripada Syekh Hasan Al-Basri itu, wahai saudaraku, ini bukan karangan saya. Apa yang aku jawab itu sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, dan 13. Itu Allah menyatakan, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wahai saudaraku, katanya Syekh Hasan Al-Basri, itu adalah jawaban dari Allah bahwa dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tentu dengan ikhtiar yang wajar, maka insya Allah orang itu akan mendapatkan rezeki. Dijamin rezekinya oleh Allah gara-gara istighfar. Orang tidak punya anak pun juga begitu, ya berusaha secara lahir, tetapi yang tidak kalah pentingnya usaha batin, yaitu istighfar dan berdoa kepada Allah. Karena Allah itu maha suka kepada orang yang istighfar, dan Allah itu maha suka kepada orang yang meminta berdoa kepadanya. Termasuk juga di dalam ayat tadi itu, bahwa dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan yang penuh dengan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar itu luar biasa, bisa merubah segalanya, tentu atas izin Allah. Dan kita istighfar minta ampun itu juga hanya kepada Allah, karena Allah lah tempat segalanya. Allahus Somad, Allah tempat mengharap, tempat bergantung semua umat manusia. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kemudian satu saat kita membaca satu buku pedoman berdoa, tentu sebelum berdoa itu dianjurkan untuk istighfar terlebih dahulu. Pada waktu ada pelajaran atau mau praktek sholat istisqa minta hujan, maka sebelum datang ke lapangan, sebelum melakukan sholat istisqa, maka akan dianjurkan untuk memperbanyak istighfar terlebih dahulu. Sehingga sekarang kita berada di bulan Ramadan, dan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, hari atau bulan untuk kita minta ampun. Maka marilah kita minta ampun kepada Allah sebanyak mungkin, dengan harapan mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi hajat baik kita dituruti, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat lahir dan batin, bisa ketemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.